Selamat pagi semuanya. Jadi saya hari ini akan mempresentasikan tentang ide startup saya yang berupa sebuah aplikasi yang bernama Transkami. Jadi secara singkat, aplikasi ini adalah aplikasi penghubung penyewa kendaraan dengan yang ingin menyewa kendaraan. Di sini transaksinya berupa orang yang ingin menyewa kendaraan memposting kendaraan yang ingin disewakannya di aplikasi ini. Kemudian orang yang ingin mencari kendaraan yang disewa ini akan masuk ke aplikasi ini dan mencari kendaraan yang ingin dia sewa, kemudian dia akan membayar untuk melakukan transaksinya. Nah, pertama-tama saya akan mulai dari target dari customer aplikasi ini. Jadi target utama ini menurut saya adalah masyarakat berkeluarga dari segala usia. Kenapa? Karena dia bisa menggunakan semua fitur yang ada pada aplikasi ini. Yang pertama adalah penyewaan kendaraan seperti mobil atau motor. Yang kedua adalah untuk order pick up, yaitu seperti saat mereka ingin pindah rumah atau sebagainya. Kemudian yang kedua ada pekerja, yaitu di atas 18 tahun. Kemudian ada wira swastawan segala usia yang akan ditargetkan untuk memakai fitur kedua, yaitu fitur order atau penyewaan pick up, yaitu untuk membantu usaha mereka. Kemudian yang ketiga ada mahasiswa dari rentang 18 sampai 22 tahun. Di sini akan ditargetkan untuk memakai fitur penyewaan kendaraan biasa saat mereka ingin berkeluaran bersama temannya. Kemudian walaupun target utama adalah masyarakat berkeluarga dari segala usia, menurut saya yang akan memakai aplikasi ini terlebih dahulu adalah mahasiswa dari rentang umur 18 sampai 22 tahun. Kenapa? Karena mereka ini lebih update terhadap teknologi yang baru. Kemudian yang kedua ada rental mobil. Kenapa? Karena saya akan mempromosikannya kepada rental mobil agar mereka ingin memakai aplikasi ini. Jadi mahasiswa bisa mengakses kendaraan yang ingin mereka sewa. Kemudian masalah apa yang dimiliki oleh customer saya? Jadi yang pertama itu tidak adanya kendaraan saat ingin bepergian bersama teman atau keluarga. Yang kedua, sulit mencari jasa order atau penyewaan pick up terutama di daerah Batam. Jadi seperti yang kita tahu di daerah Batam ini masih sulit untuk mencari pick up, jadi aplikasi ini akan membantu hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kurangnya privasi saat bepergian bersama keluarga jika menggunakan jasa ojek atau sebagainya. Jadi seperti kita tahu saat kita keluar bersama teman ataupun keluarga, jika kita menggunakan jasa ojek seperti Gojek, maka akan sangat kurang nyaman. Kenapa? Karena ada orang asing yang berada pada kendaraan tersebut. Jadi lebih tidak bebas. Kemudian solusi apa yang ditawarkan? Yang pertama adalah jasa penyewaan kendaraan baik mobil ataupun motor. Jadi yang di sini akan menyelesaikan masalah pertama yang ada di sini, di mana tidak adanya kendaraan saat ingin bepergian bersama teman atau keluarga. Kemudian yang kedua ada jasa penyewaan pick up. Jadi jasa penyewaan pick up ini akan menyelesaikan masalah yang kedua tadi, yaitu sulitnya mencari jasa order atau penyewaan pick up terutama di daerah Batam. Kemudian ketiga, kendaraan ini dapat dipakai untuk kepentingan pribadi dalam jangka waktu sewa. Jadi dapat dipakai misalnya ingin pakai 3 jam, saat ingin pulang mereka tidak perlu repot-repot mencari ojek atau sebagainya. Jadi bisa langsung dipakai sebebasnya saja dalam jangka waktu sewa. Kemudian apa yang membuat customer harus melirik aplikasi ini? Yang pertama adalah banyak jenis kendaraan. Jadi di aplikasi ini tidak hanya menawarkan kendaraan biasa seperti mobil atau motor, tetapi juga termasuk mobil pick up. Jadi di sini kendaraannya sangat lengkap tergantung dengan kebutuhannya. Kemudian kedua, aplikasi ini cepat, aman, dan transparan. Jadi saya ingin aplikasi ini nantinya transaksinya mudah dipakai, kemudian cepat prosesnya, tidak ribet, kemudian juga harganya transparan. Jadi customernya bisa memilih kira-kira mereka ingin memakai, misalnya mereka ingin mencari pick up, mereka bisa membandingkan antara harga satu pick up dengan yang lainnya, kemudian dengan spesifikasinya kira-kira mereka ingin pilih yang mana. Kemudian gambaran besar dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sistemnya akan seperti Gojek, namun startup ini fokus pada penyewaan kendaraan dan mobil pick up. Jadi jika Gojek itu seperti ingin menyewa Gojek atau memesan Gojek, namun startup ini lebih penyewaan kendaraannya ataupun mobil pick up-nya. Jadi kenapa mereka harus menggunakan aplikasi kami dibandingkan aplikasi yang lainnya? Jadi aplikasi kami ini memiliki banyak pilihan kendaraan seperti yang saya singgung sebelumnya, memiliki kendaraan biasa seperti mobil atau motor, dan juga memiliki pick up. Kemudian adalah media pemasaran. Jadi aplikasi ini bisa menjadi media pemasaran bagi yang ingin menyewakan kendaraannya. Jadi mereka tidak perlu susah-susah mencari customernya, tinggal memposting pada aplikasi kami. Jika ada yang tertarik, mereka langsung mendapatkan customernya. Kemudian transaksinya cepat dan aman, sama seperti di sini, yaitu transaksinya tidak akan ribet dan akan sangat cepat. Misalnya hanya dengan one click atau sebagainya. Kemudian harga dan speknya transparan, seperti yang singgung di sini juga, harganya nanti akan sangat transparan dan nampak secara jelas di aplikasinya. Kemudian bagaimana cara customer bisa mengetahui aplikasi kami ini? Pertama-tama adalah melalui iklan YouTube, yang kedua adalah iklan Instagram, yang ketiga dari teman. Nah, kemudian aplikasi ini kira-kira sudah ada belum ya? Misalnya sudah ada aplikasi yang ingin menyelesaikan masalah yang sama dengan kami, jadi sudah ada. Yang pertama ada DriveZ, yang kedua adalah lepaskunci.com, yang ketiga ada Hipcar. Jadi DriveZ ini adalah sebuah startup yang ada di India pada 2016. Jadi mereka sudah mendapatkan suntikan investasi sebanyak 7 triliun dari
investor dari Amerika Serikat. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini mereka mendapatkan suntikan dana yang sangat besar. Kemudian dari cost structure-nya yang pertama ada biaya pemasaran. Jadi biaya yang diperlukan untuk membuat aplikasi ini tentu memerlukan biaya pemasaran untuk menarik pelanggan-pelanggannya terlebih dahulu. Jadi di sini saya menaruh harganya 500.000 sampai 1 juta. Kemudian ada biaya perancangan aplikasi. Di sini saya melakukan searching pada internet dan untuk membuat sebuah aplikasi dan menguploadnya pada Play Store itu membutuhkan sebuah harga dan proses-proses tertentu. Jadi di sini saya harganya sekitar 2 juta sampai 3 juta rupiah. Kemudian dari manakah saya mendapatkan keuntungan dari aplikasi ini? Yang pertama dari biaya tambahan, yaitu dari 5% dari total harga penyewaan. Jadi misalnya ibarat biaya sewanya 100.000, maka akan mendapatkan biaya tambahan sebanyak 5.000 sebagai keuntungannya. Jika biaya sewanya 1 juta, maka mendapatkan 50.000 sebagai biaya tambahannya. Kemudian kedua, biaya top up saldo aplikasi seperti Rp 2.000 sampai 5.000. Jadi di sini seperti yang saya singgung di sini, sistemnya akan seperti Gojek. Jadi akan ada fitur GoPay juga yang merupakan sistem transaksi sebagai biaya transaksi di sini. Kemudian ada biaya iklan pada aplikasi tergantung negosiasi. Jadi misalnya jika aplikasi ini sudah ramai digunakan, pastinya akan ada aplikasi lain ingin mengiklankan aplikasinya di aplikasi ini. Jadi di sini nanti tergantung negosiasi ke depannya. Oke, jadi bagaimana jika sudah berhasil, bagaimana cara saya bisa mengukur kesuksesan dari aplikasi ini? Jadi pertama dari jumlah akun. Jadi nanti aplikasi ini memiliki akun-akun tertentu yang bisa untuk mengakses seperti fitur GoPay tadi ini. Kemudian kedua dari jumlah transaksi, tentu aplikasi ini akan memiliki database yang dapat merekod jumlah transaksinya. Kemudian ketiga dari jumlah unggah aplikasi, misalnya di Play Store ataupun App Store. Kemudian empat ada jumlah penyewa. Jadi di sini empat ini akan menjadi kunci utama dalam menilai kesuksesan dari aplikasi ini. Nah, saya rasa itu saja ide startup yang akan saya presentasikan pada hari ini. Terima kasih.